Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak kelas 9C. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nihil, semuanya hadir. Wow, semuanya hadir. Anak-anak, seperti biasa, kita mau ice breaking dulu, biar makin fokus, biar makin semangat. Ya, kalau biasanya kita pakai yel-yel, hari ini kita pakai yang berbeda. Mulai ya, gajah. Gajah. Semut. Pagi-pagi ternyata semuanya sudah fokus. Siapkan bukunya di luar, laptopnya juga disiapkan di luar, HP yang dibutuhkan juga boleh ditaruh di luar ya. Sebelum kita ke materi hari ini, anak-anak, kita ada baiknya mereview pembelajaran yang sebelumnya. Ada yang ingat nggak ya kemarin kita belajar apa? Membahas rotasi di pusat 0,0. Secara umum ada yang bisa menjelaskan ke Ibu rotasi itu apa? Rotasi ialah perputaran suatu titik pada koordinat kartesius yang memiliki titik acuan rotasi dan juga berapa jauh rotasi itu dilakukan. Nah, mengenai sifat-sifatnya, siapa yang masih ingat sifat-sifatnya? Sifat-sifat dari rotasi, yang pertama, benda yang dirotasi tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Posisi. Jadi kita sudah belajar 3. Translasi, refleksi, rotasi. Ketiganya selalu mengalami perubahan posisi, tapi perubahan bentuk tidak. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan belajar materi transformasi yang keempat. Nah, sebelum Ibu memberikan apa yang akan kita pelajari, coba kalian perhatikan terlebih dahulu video yang ada ini. Kita saksikan ya. Oh, yeah, take your flashlight out. Itu ada yang mau membantu Ibu memperagakan video yang tadi ke depan? Ketika tangan itu misalkan didekatkan ke cahaya, coba. Gimana bayangannya anak-anak? Sekarang coba tangan itu dijauhkan dari cahayanya. Gimana jadinya bayangannya? Mengecil. Tapi ukuran tangan aslinya dengan bayangan gimana ini? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, dari aktivitas yang tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Bayangan. Belajar apa, Ke? Belajar bayang. Belajar bayangan. Iya, kita akan belajar dilatasi dalam transformasi. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian, Ibu harapkan menemukan konsep dari dilatasi dan titik pusat dengan benar. Jadi, di sini Ibu mengharapkan kalian menemukan sendiri pengertian dari dilatasinya, yang mana Ibu sudah sediakan media. Medianya berupa LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok dan juga media yang ada di GeoGebra, sehingga kalian bisa mengeksplor GeoGebranya dan mendapatkan apa sih itu dilatasi. Nah, anak-anak, dilatasi. Jadi masih banyak sekali manfaat kita belajar transformasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh lain dari dilatasi? Contohnya miniatur mobil-mobilan sama foto yang dicetak berbeda ukurannya dengan foto aslinya. Iya, jadi anak-anak di dilatasi ini cukup unik. Apa yang unik? Seperti tadi Mega bilang, dan masih banyak lagi penerapannya. Jadi Ibu harapkan nanti setelah kalian paham ini, kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Seperti tadi temannya sudah memberikan contoh ya, ketika ada cahaya, anggaplah kita ruangannya ini lagi mati lampu gitu. Terus tadi dia membuat bayangan dari tangannya. Coba kalian perhatikan.
Menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Kira-kira yang mana? Bayangan kelincinya. Ya, oke. Dan pertanyaan yang lainnya silakan kalian eksplorasi jawabannya di LKPD. Paham? Oke, sebelum kita masuk ke LKPD, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, mengapa bayangannya bisa membesar dan mengecil ya, Bu? Oke, ada yang mau menanggapi? Menurut saya, bayangannya itu bisa membesar dan mengecil karena dipengaruhi oleh faktor skala. Muncul yang namanya faktor skala. Yang mana sebagai faktor skala? Apakah senternya? Apakah tangannya? Apakah yang lainnya? Silakan kalian eksplorasi di LKPD. Ibu persilakan kalian untuk ke kelompoknya masing-masing dengan membawa laptop ya. Karena hari ini kita pakai ELKPD yang langsung ada di GeoGebra-nya. Silakan duduk secara berkelompok. Oke, anak-anak sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sudah. Di dalam mengerjakan kelompok, Ibu harapkan kalian aktif semua ya. Selesaikannya, Ibu persilakan kalian boleh buka internet, nggak apa-apa. Terus boleh juga buka buku paketnya. Boleh juga buka modul ajar yang sudah Ibu berikan. Silakan dibuka semuanya untuk mencari informasi, dan informasinya itu kalau dapat di internet divalidasi dulu. Validasi bersama kelompoknya. Kalau ada yang tidak dimengerti harus angkat tangan. Pinter ya. Sekarang kita kerjakan, waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Nah, gimana? Tidak, kelompoknya sudah sampai kegiatan 2. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bagian yang ini bisa digeser-geser ya? Ya, ininya titik A-nya coba dipegang. Titik A-nya bisa digeser. Coba 2,2 misalnya, coba. Terus 4,2 misalnya, udah? Nah, sekarang kan ini udah bangun dia segi 4. Terus ini bisa digeser. Coba K-nya 2. Dan coba K-nya pakai 1. Oke, ini sudah sampai yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, mungkin yang pas kegiatan 2. Mana yang kegiatan 2? Coba dilihat kegiatan 2. Mana kegiatan? Oh, itu kegiatan 2. Anak-anak sudah selesai semuanya? Ada yang mau maju untuk kegiatan 1? Kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan maju untuk kegiatan 1. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Untuk teks 2, menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Jelaskan. Menurut kami, ukuran yang lebih besar adalah bayangan tangan yang membentuk gambar kelinci, karena adanya faktor skala atau perbesaran ketika tangan didilatasi, di mana tangan mendekati ke arah cahaya. Terima kasih. Nah, kita langsung saja mulai ke soal nomor 9 di kegiatan 2. Faktor skala atau K lebih dari 1 akan membuat segi 4 lebih luas. Itu benar karena semakin besar faktor skala itu akan membuat bayangan dari segi 4 lebih luas atau lebih besar. Dan sekarang saya akan mencobanya di GeoGebra. Baik, jadi yang diketahui di soal K, 0, lalu L yang merupakan B itu 3,0, lalu M-nya 3,2, dan N itu 2,2. Dengan faktor skalanya 2. Jadi bangun yang dibentuk itu ialah persegi panjang. Lalu jadi dapat saya simpulkan bahwa A aksennya 4,0, B aksennya 6,0, C aksennya 6,4, dan D aksennya 4,4 setelah mendapatkan faktor skala 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi, kami mempersilahkan bagi yang ingin bertanya. Dari kelompok 7 memiliki perbedaan pendapat di ketentuan faktor skala. Menurut kami, ketentuan faktor skala K adalah jika mutlak K lebih dari 1, maka bayangan benda diperbesar. Sedangkan jika 0 kurang dari mutlak K,
kurang dari 1, maka bayangan benda diperkecil. Jadi menurut kami jawaban Dian juga benar. Namun kami jadi kami itu menuliskan secara lebih detail mengenai sifat-sifat dilatasi. Karena sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan, kami akan tutup presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami melakukan presentasi. Kami akan tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Oke, anak-anak, sudah sangat luar biasa penyampaian dari dua kelompok tersebut. Ibu yakin kelompok yang lain tadi sudah menanggapi dan jawabannya juga Ibu lihat di GeoGebra Classroom-nya sudah semuanya terdata seperti itu ya. Di sini Ibu ingin memberikan review seperti itu ya. Tadi dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1 ini kita diberikan ilustrasi gambar ya. Nah, gambarnya itu ada lampu senter, lalu ada tangan yang ukurannya 10 cm, sehingga menghasilkan bayangannya 20 cm. Di sini lebih fokus kita mencari siapakah titik pusatnya. Tadi disampaikan oleh kelompok Mega juga, titik pusatnya adalah si lampu senter. Di kelompok 2, tadi disampaikan bagaimana faktor skala itu tidak mempengaruhi bentuk. Tetapi seperti yang Ibu katakan tadi, faktor skala itu akan mempengaruhi ukurannya. Contohnya seperti ini. Coba diperhatikan semua kelompok ke depan. Ketika faktor skalanya 2, maka ukuran persegi panjang ini, kalau yang aslinya kan 1 kali 2 ya. Ini ukurannya 1, panjangnya lebarnya 2. Kalau dia 2 kali faktor skala 2, dia jadi berapa ukurannya? 2 kali 4. Negatif 2 maupun 2, itu tadi sama nggak besar ukuran perseginya? Sama. Sehingga tadi akan ada pertanyaan. Ada perbedaan kesimpulan menentukan K-nya. Positif dan negatif itu yang akan mempengaruhinya di dalam koordinat Kartesius adalah posisinya. Disimpulkan agar lebih gampang mengingat, kalian boleh juga pakai harga mutlak K. Kesimpulan yang pertama, harga mutlak K lebih dari 1, maka bayangannya akan ukurannya diperbesar. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak sudah ada di tempat duduknya kembali? Sudah, ya. Oke, tadi kita sudah berdiskusi di GeoGebra-nya. Nah, sekarang Ibu harapkan kalian bisa menuliskan kesimpulan di buku catatannya tentang apa itu dilatasi. Siapa yang bersedia memberikan kesimpulan? Jadi berdasarkan materi yang telah dijelaskan dan berdasarkan LKPD GeoGebra yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa dilatasi adalah suatu transformasi yang memperbesar atau memperkecil ukuran suatu bangun, tapi tidak mengubah bentuk bangun. Nah, dilatasi itu seperti Ibu katakan tadi, gampangnya kita ingat adalah perkalian. Ya, jadi dia itu ada perubahan ukuran, paling berbeda dari ketiga temennya. Oke, agar lebih paham, Ibu ada kuis kecil 5 soal, kalian kerjakan selama 3 menit. Silakan masuk dengan nomor absen dan nama. Oke, dari hasil kuisisnya terlihat banyak yang sudah menjawab benar. Berarti kalian sudah dapat Ibu katakan paham untuk dilatasi di titik 0,0. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas masih di dilatasi, tapi fokus penerapan faktor skalanya. Kalian bisa mencari materi di internet, bisa dan sudah Ibu berikan modul ajarnya, oke? Nah, sebelum kita menutup, ada yang mau memberikan Ibu refleksi untuk pembelajaran hari ini? Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan menarik karena dilengkapi dengan media LKPD, GeoGebra Classroom, dan juga PowerPoint yang memudahkan saya dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, di akhir pelajaran juga diberikan kuisis yang membuat saya mengetahui banyak bahan-bahan soal. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajarannya dengan doa dan para mesan. Sama Santi. Om Santi Santi.
Sati-sati Om. Terima kasih banyak anak-anak.